Selamat datang di Codecast, Happy Coding and Sharing. Masih bersama saya, Farid Surya. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi rangkaian Angular 9. Di beberapa sesi kemarin kita sudah membahas 4 sesi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang data dan formulir. Jadi saya sudah membuat, untuk memudahkan teman-teman belajar, kita sudah membuatkan tutorial ya, 6 langkah untuk menguasai data dan formulir di dalam Angular 9. Jadi nanti saya akan memberikan tautan di deskripsi tentang tutorial yang sudah saya buat. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan tutorial yang sudah saya buat itu. Kita akan melengkapi beberapa hal yang kemarin sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemarin kita sudah membuat tentang sampai pada layouting ya. Kita sampai pada layouting dan kita sudah berhasil membuat salah satu halaman untuk admin. Jadi dashboard ini sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang kita akan melengkapi ini berdasarkan tutorial yang sudah saya buat. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari nanti, kita nanti akan menampilkan data ya pada view. Jadi pada komponen.html nanti kita akan tampilkan datanya. Kemudian penggunaan tipe data, kita akan mengenal apa itu objek dan koleksi ya, koleksi data, dan juga nanti kita akan mencoba untuk melakukan perulangan di dalam data dengan tipe koleksi. Nanti kalau fokusnya di 3 ini ya, fokusnya kalau di video nanti di 3 ini, tapi nanti teman-teman bisa lebih jelas nanti baca sendiri di tutorial yang sudah saya buat. Kode dan lain sebagainya sudah ada di sini semuanya. Nah, persyaratannya apa untuk mengikuti video ini? Teman-teman seharusnya atau sebaiknya sudah mempelajari 4 rangkaian seri belajar Angular yang sudah saya sampaikan. Di sini sudah saya berikan URL-nya ya, tautannya sampai pada pengaturan layout dan tema. Nah, yang sekarang di sini ada persiapan ya. Persiapan. Oke. Persiapan yang pertama, kita akan membuat dulu ya satu halaman untuk menampilkan produk, karena studi kasus yang akan kita buat adalah kita akan membuat list produk berupa buku ya. Jadi ada list produk buku, ada title-nya, ada author-nya, ada publisher-nya, ada ISBN-nya dan lain sebagainya. Kita masukkan di dalam salah satu menu di dalam admin. Nah, kita buat dulu ya. Yang pertama ini persiapannya, kita copy aja di sini ya, copy. Kemudian teman-teman masuk ke VS Code ya, di sana ada terminal ya, dibuka saja terminal. Di sini ada terminal ya. Nah, oke, terminal. Nah, ini di paste di sini ya. Perintah ini generate komponen admin / product. Jadi nanti otomatis dia akan membuat satu komponen baru di dalam modul admin. Kita coba ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa file yang dibuat. Ada product.component.css, ini ada product.component.html, juga ada spec.ts, ini jarang dipakai ya. Kemudian ini abaikan. Kemudian ada product.component.ts. Paling penting adalah di product.component.ts dan product.component.html. Dan juga di Angular sudah update ya, ini admin modul ini sudah diupdate. Update-nya adalah melampirkan komponen yang terkait. Jadi kalau kita lihat di admin modul ini ya, di admin modul di atas ini produk komponen tadi barusan kita buat ya, di sini dia melampirkan secara otomatis. Kemudian ini produk komponen juga dilampirkan di dalam declaration
secara otomatis pula. Jadi kita tidak perlu melakukan pengaturan secara manual. Mengenai hal ini, teman-teman, fokus saya ada di bagian kedua. Jadi teman-teman cari saja bagian kedua tentang video saya, ada membahas khusus tentang bagaimana cara membuat modul baru dan komponen baru. Nah, setelah itu beres ya, kita lihat lagi di sini. Ini tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya adalah menambahkan router. Nah, router ini ada router baru ini ya, produk ini. Produk kita tambahkan routernya. Tujuannya adalah memberikan alamat baru atau URL baru yang mengarah kepada produk komponen atau halaman produk komponen itu tadi. Kita masukkan masih di sini ya. Oke, masih di sini. Produk komponennya sudah ada ya di sini. Kita simpan aja. Oke. Terus kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi ada apa berikutnya. Nah, kita menambahkan salah satu di admin komponen.html ya. Ini di admin komponen.html. Di sini kita menambahkan menu produk. Nah, di sini aja copy karena yang ini kan sudah ada. Yang atas ini udah ada, tinggal kita menambahkan yang belum ada. Kita coba. Ada di admin sini ya, admin komponen.html. Kalau tidak salah ada di sini. Oke, ada di sini ya. Kita pasang saja di sini produk. Oke, ini ikonnya nanti kita ganti. Oke, kita coba ya. Kita coba dulu hasilnya. Oke, ini sudah muncul satu produk ya di sini. Oke, product works. Artinya router yang sudah kita pasang sudah mengarah ke produk. Nah, berikutnya adalah persiapannya udah beres ya. Persiapannya udah beres. Tinggal kita masuk ke tahap kedua yaitu data binding. Nah, apa itu data binding? Data binding itu adalah kita menampilkan variabel di dalam view. Variabel yang saya maksud adalah kita menciptakan satu variabel di komponen. Jadi product.component.ts ya di TypeScript-nya. Kemudian kita akan menambahkan satu variabel baru ya, variabel baru. Nah, yang saya buat di sini adalah variabel title ini ya. Title .2 any itu adalah tipe data yang global ya. Jadi nanti tipe data teman-teman kan ada misalnya ada date, ada string, ada number gitu ya. Nah, saya pasang yang title any. Jadi kita bisa masukkan variabel jenis apapun ke sana. Tidak recommended sebenarnya kalau data itu string ya, pengen strict datanya. Kalau string ya pakainya string, kalau dia number pakainya number. Tapi kalau untuk kerja cepat, tidak mikir yang begitu-begituan, asal sistemnya jalan ya udah pakai ini aja. Oke ya. Kemudian constructor ini ya, ada constructor di sini ada title. Ada title di sini, kita coba aja ya. Kita coba aja kita pasang di sini. Oke. Kita pasang di di produk ya, di produk komponen.s. Oke, kita pasang di sini title, kemudian di constructor di sini dia akan sebenarnya di constructor atau di on init juga is okay sih sebenarnya, nggak apa-apa. Kita coba di on init aja nggak apa-apa, karena dia akan membaca sistem program kode itu akan dibaca ketika halaman itu ditampilkan, di load ya. This title product misalnya ya. Nah, begini. Ini title ya. Ini kan kelas nih. Kalau teman-teman belajar JavaScript class ya, OOP, ini kan kelas title. Jadi di sini tidak pakai this.
ya. Ini variable ataupun function di sini tidak pakai this. Tapi kalau sudah di dalam function, ya, di dalam function ini dia harus pakai this title. Jadi untuk mengakses variabel di luar function itu harus pakai this title. Kalau misalnya kita nanti akan bikin fungsi baru, maka nanti cara memanggilnya adalah pakai this, nama fungsinya itu apa. Nah, contohnya misalnya ini ya, ada this title product, kita simpan di sini, kemudian kita bikin di sini ya, misalnya pakai card saja. Saya kelihatannya udah buat di sini. Sorry ya, bentar dulu. Oke. Di sini saya sudah buat mat card ya, ini ya. Oke, copy aja dari apa namanya tutorial yang sudah saya tulis. Kemudian kita paste di sini. Oke, ini sudah ada title. Nah, ini data binding namanya. Jadi kalau misalnya kita mau menampilkan variabel yang ada di dalam produk komponen.ts yang ada di komponen, maka cara untuk menampilkannya adalah dengan cara tanda kurawal 2 ya, ini ya, title. Jadi dia nanti akan yang ditampilkan adalah isi dari variabel itu. Kita coba, kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya di ini loading secara otomatis. Ini ya, ini produk sudah ditampilkan. Caranya seperti itu. Oke, itu namanya data binding di dalam Angular. Ini ya, sama ya hasilnya. Kita masuk di tahap ketiga. Kita belajar tentang objek. Oke, objek ini adalah, kalau tadi variabel ya, variabel, yang sekarang ini objek. Objek itu secara sederhana adalah kumpulan dari variabel. Jadi tandanya adalah kurawal begini ya, kurawal, kemudian di dalamnya kita bisa memasukkan variabel-variabel yang bisa kita isi. Ya, misalnya title, author, dan lain sebagainya itu. Ini ya, ini ada variabel title, author, publisher, year, ISBN gitu ya, karena data yang kita akan tampilkan adalah data buku untuk studi kasus di sesi saya ini. Oke, kita masukkan, ya, sebenarnya kita buat variabel baru dulu ya, ini ya. Ini kita membuat variabel baru, kemudian variabel itu diupdate ketika halaman itu ditampilkan. Update-nya adalah this book sama dengan isinya diisi dengan objek. Oke ya, begitu ya. Kita coba dulu. Kita coba ini copy saja di sini ya. Booknya kita copy di sini ya. Sebentar, ada oke, sini. Oke. Kemudian apalagi? Di situ ada this book, kita copy. Kita masukkan ke sini ya. Saya akan mendemonstrasikan yang beda biar teman-teman juga tahu ya bedanya. Maksudnya dimasukkan di dalam constructor atau di dalam ng on init itu juga sama saja, dia akan ditampilkan ketika halaman itu dipanggil. ng on init ini akan bekerja kalau ya ini implements on init. Ini standar kelas development yang dibuatkan oleh sistem di Angular itu. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak menjumpai ini ya, tidak menjumpai implements on init, maka jangan dimasukkan di ng on init, tapi masukkan saja di constructor. Oke, begitu. Oke ya, ini kita simpan. Kemudian apa lagi di sana? Oke, kita membuat konten ya. Ini ada mat konten, kita copy saja semuanya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini ada book title ya. Jadi objeknya yang tadi kita beri nama adalah book. Title itu mengarah kepada data yang ada di dalam objek book. Dan juga seterusnya ya, dan juga seterusnya. Jadi nanti itu yang dinamakan dengan objek ya, itu yang dinamakan dengan objek.
Kita copy saja dulu semuanya agar update. Oke, kita masukkan di dalam, karena ini mengarah, template-nya adalah mengarah ke produk komponen.html ya, ingat ya. Maka kita update data yang terkait dengan template atau view yang terkait dengan komponen ini adalah produk komponen.html. Jadi ngeditnya jangan salah file ya. Jangan salah file. Kita coba aja di sini. Kita simpan, kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat di sini. Oke ya, ini sudah ada tabel. Kita sudah menambahkan button di sini ya. Kemudian di sini tadi data yang tadi kita masukkan di dalam komponen. Ini tampil semuanya udah di situ. Nah, itu namanya objek ya. Di dalam Angular cara membuat objek adalah dengan cara membuat seperti ini ya. Tanda kurang buka objek. Kenapa saya membuat ini ya, book ini kita beri nilai awal terlebih dahulu, karena kalau tidak diberi nilai awal, maka book yang kita panggil ya, book yang kita panggil ini, objek yang kita panggil ini, dia tidak memiliki definisi, jadi undefined nanti. Book itu undefined, kalau di akses title maka yang terjadi adalah error. Jadi tidak bisa mengambil value title of undefined ya, book yang undefined. Jadi kalau misalnya kita berikan nilai awal begini ya, kurawal buka tutup seperti ini, maka title-nya itu book-nya tidak undefined. Yang undefined adalah title-nya. Jadi kalau misalnya ini gagal, kalau di kasus kita load dengan database ya, load dengan database, datanya masih proses buffering datanya, tapi halaman sudah terlanjur ditampilkan, maka untuk menghindari error ya, adalah caranya dengan cara begini, didefinisikan terlebih dahulu kurawal buka tutup. Oke. Itu finish. Sekarang kita masuk ke collection and looping. Jadi kalau teman-teman belajar JavaScript ya, di sini ada koleksi namanya. Koleksi itu seperti di PHP itu ada array. Jadi koleksi misalnya begini. 1, 2, 3 tandanya kurawal buka ya. Ini koleksi juga. Koleksi tapi isinya adalah number. Jadi nanti tipe data juga nanti akan bermacam-macam ya. Koleksi isinya objek boleh juga. Koleksi isinya number begini juga boleh. Koleksi isinya string seperti ini juga boleh juga. Ya, itu koleksi. Tapi yang paling penting adalah koleksi itu ditandai dengan kurawal persegi ya. Kurawal persegi ini. Oke, itu koleksi. Nah, kita terapkan koleksi di dalam Angular kita. Jadi kita akan membuat yang pertama ini sudah saya kasih nomor. Yang pertama buat koleksi books dulu ya, books tadi book ya, book itu yang singular, kalau books ini yang majemuk ya, kumpulan koleksi. Jadi pertama kita bikin ini dulu ya, books didefinisikan dulu, kemudian dibuatkan function begini ya, function get books, isinya adalah mengupdate variabel books ini menjadi sebuah koleksi yang di dalamnya berisi tentang objek ya, di dalamnya berisi tentang objek. Jadi nanti ketika konstruktor ini dijalankan, halaman ini dijalankan, di sini ada title-nya didefinisikan produk, kemudian this get books ini dipanggil ya, fungsinya dipanggil ketika halaman itu ditampilkan. Get books ini dipanggil dari sini. Isi pemanggilan itu di dalamnya berisi mengupdate variabel books ini menjadi nilainya koleksi baru ya, ini koleksi baru. Tadi koleksinya kosong ya, kemudian diisi dengan koleksi baru. Strateginya begitu. Alurnya begitu ya. Kita coba copy dulu ini.
didefinisikan. Caranya adalah kita main di TS ya. Oke, ini didefinisikan dulu. Kemudian yang kedua adalah bikin function ya, getBooks ini dibikin function. Teman-teman nanti ditulis ya kalau kasus di teman-teman sendiri. Oke, ini terus dipanggil dari sini, dari ngOnInit boleh, dari constructor juga boleh, this getBooks. Oke, itu yang tahap di produk komponen.html. Nah, sekarang tahap di HTML-nya ya. Di HTML. Ini looping. Ini sudah masuk di perulangan. Jadi books ini ya. Books ini TR ya. TR ini kan di baris ya. Kalau teman-teman belajar HTML, TR itu baris tabel ya, baris tabel. Nah, kita lakukan perulangan di sini. Caranya begini. ng4 sama dengan let, karena ini terlanjur kita sudah memberikan variabelnya book ya, let book of books. Nah, paham kan? Jadi book ini variabel yang diciptakan di dalam perulangan ya. Kemudian books ini mengambil dari sini ya, dari sini. Variabel books, koleksi books yang sudah diupdate oleh function getBooks. Oke. Nah, ini book title. Artinya dia setiap objek yang ada di dalam books itu tadi didefinisikan dengan variabel book, kemudian dipanggil lagi dengan title. Jadi dia akan, title ini adalah title setiap books yang ada di dalam koleksi books. Oke, gitu ya. Kita coba dulu, kita simpan. Kita lihat hasilnya. Oke. Nah, ini ada dua ya. Ini sudah ada dua. Sudah ada dua data. Dua data ini berasal dari data yang diupdate tadi di function getBooks. Ada yang kurang di sini adalah ini masih satu ya nilainya. Satu. Kita bisa mengakses indeks di dalam sebuah perulangan. Kita coba ya. Nah, misalnya begini, ini kan satu nih, satu. Jadi kita bisa membuat indeks. Kalau di perulangan, sebentar, teman-teman udah tahu kan, perulangan itu, misalnya ini, tadi di koleksi ya. Ah, ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Indeks ke 0 dari koleksi 1 itu kan nilainya 1. Indeks ke, ini indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, indeks ke 4. Dan seterusnya ya. Ini misalnya, ini indeks berapa? Ini adalah indeks ke, data ini adalah indeks dari objek ini adalah 1 ya, karena indeks itu diawali dengan 0. Kalau ini berarti indeksnya 1. Nah, kita bisa mengakses indeks dari setiap koleksi yang kita buat itu dengan cara begini, titik 2 ya, titik koma, let idx, ini adalah nama variabelnya sama dengan indeks. Nah, ini. Indeks ini berarti indeks dari setiap perulangan. Jadi kalau misalnya ini kita kasih begini, idx plus 1, maka ini adalah 0 plus 1, nanti di baris pertama ya, 1 plus 1, 2 plus 1, dan seterusnya. Jadi dia mengurutkan nomor jadinya. Jadi kita bisa membuat bilangan terurut dari sebuah koleksi. Oke, ini ya, 1, ini 2. Oke. Apalagi yang ada di sini? Koleksi. Oh, ternyata sudah. Menampilkan koleksi tadi sudah ya. Menampilkan koleksi. Di sini ada penjelasannya dari ng4 dan seterusnya. Menambahkan koleksi secara dinamis. Oh, di sini masih ada banyak. Oke. Oke, di sini juga ada ya penambahan koleksi secara dinamis.
Oke, skenario-nya adalah apa namanya? Kita nanti bisa menambahkan file ini baru ya, file baru ini secara dinamis. Jadi bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan cara klik tambah produk ini, kemudian dia nanti akan masuk ke dalamnya. Oke ya. Nah, di sini sudah saya tulis ng generate component detail. Ini sudah berapa menit ya? Oke. Sesi 5 bagian 1 itu dulu ya, kita call objek dan koleksi. Nanti saya potong videonya, kita masuk ke nanti di sesi 5 bagian kedua, yaitu tentang penambahan koleksi. Ya, penambahan koleksi skenario-nya adalah nanti kita bisa menambahkan koleksi ini ya, edit dan juga delete, tapi di apa namanya, di lokal data yang kita punya di Angular. Kita belum masuk ke database. Nanti database nanti ada di bagian 6 ya. Database nanti akan masuk di bagian 6. Untuk part ini saya cukup di sini dulu. Nanti kita sambung di video berikutnya, yaitu tentang penambahan data, perubahan data, dan penghapusan data lokal secara dinamis menggunakan Angular. Itu akan tambah menarik lagi kita belajarnya. Jadi jangan lupa untuk tetap pantau channel saya kalau ingin kita belajar bareng-bareng tentang Angular 9. Sebenarnya bukan Angular 9 aja, itu bisa Angular 4 lebih mungkin ya, sampai ke 10. Tipenya sama, polanya sama, seperti itu. Oke, itu dulu dari saya di sesi ini. Kita berjumpa lagi nanti kita di sesi ke-5 bagian kedua tentang manajemen data di lokal Angular bersama Codecast. Tetap happy coding, tetap happy sharing.